ada beberapa peternak yang selalu tanya ke saya, ya Pak Dokter, bagaimana kalau misalkan saya itu nyuntik sendiri sapinya saya gitu kan. Jadi Laskar Ngarit saya kasih tahu, injeksi itu ada injeksi intravena, ada injeksi intramuskuler, ada injeksi subkutan, ada injeksi intraperitoneal dan lain-lain. Ada injeksi intramamari ya. Yang nyuntik itu tidak hanya sebatas nyuntik saja. Oke, misalkan kita nyuntik di prescapula. Prescapula ini ada beberapa bagian otot yang memang diperbolehkan, tidak diperbolehkan, diperbolehkan tapi hati-hati. Ini hanya di sini saja. Oke, Laskar. Jadi kalau misalkan kita di bagian depan menyuntik bagian yang tidak diperbolehkan, dampaknya adalah penyerapan obat ini tidak maksimal, yang terjadi adalah abses. Oke, Laskar Ngarit, abses itu busuk terus nanti meledos. Malah akhirnya manggil dokter dan ragat. Itu yang pertama. Yang kedua, Laskar Ngarit, ketika teman-teman menginjeksi sapinya sendiri, apalagi sapinya orang lain, dan ketika sampai nembak jebret, ternyata dia masuk ke vena, yang terjadi adalah shock anafilaktif. Jadi ada obat yang itu hanya diperbolehkan subkutan atau di bawah kulit atau intramuskuler di dalam otot dan harus dalam. Ternyata ketika jenengan nyuntik set ya dengan kecepatan intramuskuler, ternyata jarum ini yang notabene kalau sapi kita menggunakan jarum 18G itu masuk ke vena, bos. Yang terjadi bukan efek terapeutik, bukan efek pengobatan, bukan efek farmakologi, tetapi shock anafilaktif. Shock anafilaktif itu adalah tubuh itu kaget karena ada benda asing, benda kimia yang masuk ke dia, yang seharusnya masuk ke otot, tapi ternyata malah masuk ke vena, Pak Bos. Jebret, langsung dia deprok. Nah, itu gejala shock anafilaktif ditambah ngiler. Lalu, kemungkinan yang ketiga adalah ketika jenengan menginjeksikan di belakang dan terkena, jadi di ototnya sapi, anjing, kucing, domba, itu ada yang namanya plexus, itu adalah batang saraf, Pak Bos, batang saraf yang mensuplai mulai dari dia ke atas dan sampai ke ujung kuku. Kalau itu ketusuk, lumpuh. Sehingga tidak jarang ketika ada injeksi yang tidak semestinya, akhirnya pasca diinjeksi, kalau dia masih bisa begini, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah kakinya begini, ya, ditekuk begini, itu sudah kena. Jadi misalkan kita menginjeksi dingklang, tapi dingklangnya itu masih bisa jalan gini, itu hanya pain, hanya sakit karena injeksi itu tadi. Tetapi kalau sudah jebret, kakinya diginikan, kena sarafnya, batang saraf di situ, yang menyebabkan kelumpuhan di satu kaki itu. Dan kalau itu sudah kena, ini bisa permanen dan rusaknya, Pak Bos, itu karena kaki ini nekuk sehingga ini tergasruk, sehingga busuk akhirnya. Jadi itulah Laskar Ngarit, ketika teman-teman memang punya skill, ya monggo ya, saya tidak berhak melarang. Misalkan sapinya jenengan jual, jenengan potong, jenengan sate, itu haknya jenengan. Tetapi saya menyampaikan resiko bahwa misalkan jenengan mau menyuntik di prescapula, ini ada yang direkomendasikan sama sekali tidak boleh, ada dengan catatan tertentu di otot sebelah sini. Ketika jenengan di gluteus, ini juga harus hati-hati karena di situ ada beberapa pembuluh darah gede yang ketika masuk tidak dicek dulu bisa menyebabkan shock anafilaktif. Dan ketika di paha bagian belakang, Laskar Ngarit, di situ ada plexus. Kalau memang tebel, Bos, sangat kecil kemungkinan menuju ke sana. Tapi kalau memang tidak dibarengi dengan perhitungan yang matang, ya bisa nusuk ke plexus itu. Dan ketika terkena plexus, maka yang kemungkinan terjadi adalah kelumpuhan di bagian kaki yang itu. Plus yang keempat adalah abses. Ketika kita tidak membarengi injeksi antibiotik atau jarum yang kita gunakan itu kotor, tidak steril, jebret, ada teletong, ada bakteri, di situ ada perdarahan karena tusukan, sehingga terjadi abses, bengkak, dan ada beberapa kasus punya Pak orang Pelongan, lupa saya, sapi jantan, Bos, sininya sampai busuk meledos karena abses itu, tapi akhirnya sembuh. Itu karena akibat injeksi yang tidak steril, Laskar Ngarit. Jadi itu Laskar Ngarit, informasi tambahan untuk kita semua. Jadi tetap
Semua ada ilmunya, semua ada kapasitas dan wewenangnya. Kalau jenengan Mas To misalkan atau teman-teman hanya sebatas ingin membuat sapinya doyan makan dengan memberikan B kompleks, ngapain nyuntik? Tumbaske B kompleks yang kapsulan atau pil itu saja, sesuai arahan. Misalkan pagi 2 atau pagi 5 sudah itu aja. Itu kandungannya sama. Saya kemarin memarahi salah satu klien saya, Pak Bos, anjing kebetulan. Dia bilang, "Dok, lumpuh kakinya. Anjing mahal, baru usia 6, 7, 8 bulan. Akhirnya kaki belakang dia semper begini. Dalam pengobatan saya resep. Terus dia menyampaikan, "Dok, jujur saya kemarin anjing saya suntik sendiri ya. Saya suntik obat A, B, C gitu ya. Bilangin, kui ilmu jadul." Saya bilang gitu. Itu ilmu jadul. Ngapain Anda menyakiti anjing Anda dengan menyuntik ketiga obat itu, kalau ketiga obat itu sudah ada di vitamin yang jenengan berikan tiap hari. Jadi overlapping, Pak. Obat yang ini B kompleks, B12, ada satu lagi apa ya, glukosamin itu ya, obat untuk tulang. Ngapain ini disuntikkan dengan menyakiti paha dan bokongnya, kalau vitaminnya yang dia berikan itu sudah mengandung itu semua. Akhirnya orangnya menyadari itu, terus minta maaf, ya udah kadung dingklang. Padahal itu hitungannya potensi untuk menjadi kuat, si anjing itu Dogo Hargen itu kan gede banget. Itu dia bagus sebenarnya. Tapi karena disuntiki dewe, yaitu kena plexusnya. Terus jelaskan di situ ada plexus, waspada. Ternyata dia langsung ngomong, "Iya, setelah saya injeksi yang kesekian, ternyata dia makin gini, Bos." Itu. Laksanakan, siap, itu ilmu tambahan dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Matur nuwun, lemah teles Gusti Allah sing bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.